Jadi ini adalah pintu masuk pertama. Jadi pintunya adalah air terjun, area Sirai atau Korden. Halo guys, selamat malam ya. Welcome to our vlog lagi. Jadi malam ini saya ada di daerah air terjun apa? Beji Geria Beji Geria. Unggul. Ya. Jadi kita bersama rekan-rekan di sini. Saya dapat rekomendasi dari Mbak Indah sebelah kirinya untuk mencoba mengeksplor lokasi ini malam ini, hari Kamis malam Jumat. Kita bukan pemburu hantu, kita tidak menantangin mereka, tapi kita akan mengeksplor suatu tempat dan mencoba untuk mengetahui tempat ini ada apa, sejarahnya gimana ya. Malam ini saya ditemuin oleh Pak Satu aja. silakan Pak, kenalin dulu. Oke, selamat malam. Selamat malam, Om Swastiastu. 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 Kenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Ekal Diri Arte. Tinggal di Geria Gede, Manuabe, Desa Punggul, Banjar Rinadi, Kecamatan Abian Semang, Kabupaten Bandung Kali. Ya, saya sendiri di sini sebagai pengempon atau penanggung jawab di Pura Beji Geria Gede Manuabe Punggul, atau dikenal dengan Beji Geria Waterfall Desa Punggul. Itu ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang keberadaan tempat ini, Nah, silakan. itu sebelah kita adalah sebelahnya Pak Atu adalah Mbak Indah. Dia merekomendasikan tempat ini untuk kita bantu jalan-jalan malam ya. Mbak Indah, ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya kepingin tahu sejarahnya tempat ini, Pak. Sejarah dari awal ya. Ya, dari awal. Ya, jadi sejarah dari tempat ini atau Beji Geria ini adalah dulunya sebagai tempat bertapa atau tempat bersemedi dari leluhur kami sebagai Angga Geria atau anggota Geria, yang Geria itu berada tepat di atas dari Beji ini. Jadi dulunya di sini adalah tempat untuk meditasi kalau istilah kerennya sekarang. Kalau dulunya sering disebut tempat untuk semedi atau beryoga. Kebetulan salah satu dari leluhur kami di Geria itu dulu lama sakit seperti itu, sedang berada di keadaan yang sakit parah, tidak bisa mengeluarkan kotoran atau buang air besar, Terganggu lah. ya terganggu. Jadi beliau menyendiri di tempat ini, dan tepatnya di bawah. Di bawah itu ada gua. Jadi di sana beliau bersemedi atau bertapa atau memohon atau menyerahkan diri, berserah pasrah antara hidup dan mati. Gitu. Jadi setelah beliau bertapa atau beryoga di sana, meditasi Berapa lama itu? selama 225 hari. Seperti itu. Jadi pas hari terakhir beliau bertapa, nanti mungkin kita akan menuju ke sana di dalam gua tempat beliau duduk bertapa di sana. Di hari terakhir beliau bertapa, ada dahan pohon jatuh dari atas, tepat jatuh di depan beliau. Nah, ketika ada dahan pohon jatuh seperti tongkat, lalu ada suara. Beliau pun tidak tahu
suara itu datangnya dari mana dan tidak ada orang. Jadi hanya ada suara. Suara itu disebutkan seperti ini. Intinya setelah dahan itu jatuh adalah suara ambil dahan pohon itu lalu ditancapkan di tebing atau padas, di batu padas di samping beliau duduk. Nanti ada obat atau air yang keluar dari tebing, itulah obat untuk kamu. Nanti itulah diminum agar kamu sembuh dari penyakit yang kamu lama derita. Seperti itu kalau saya bahasa Indonesia kan seperti itu bahasanya. Selama 200 hari ya? Iya, 225 hari. 225 hari guys. Kalau itu dijumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 5 jadi 9 total jumlahnya. Jadi seperti itu. Dan ketika sudah ditancap-tancapkan di tebing padas, batu padas itu keluarlah air 2 sumber gitu. Nanti kita lihat sendiri di sana seperti apa keluar airnya langsung dari tebing gitu. Nah, setelah keluar lalu diminumlah air itu 7 kali, lalu dikumur 3 kali. Habis itu kira-kira berselang 5 menit langsunglah beliau leluhur kami yang bersemedi di sana itu merasa sakit perut. Jadi langsung seketika sakit perut dan bisa mengeluarkan kotoran yang sudah lama tidak keluar, kurang lebih 1 bulanan, dan perutnya membengkak seperti itu. Nah, habis terjadi dan udah diminum air itu langsung penyakitnya udah keluar, jadi beliau langsung keluar dari gua. Dan keluar dari gua itu ada suara lagi menyebutkan bahwa diperintahkan beliau agar menancapkan kayu atau tongkat tadi itu di depan pintu masuk gua. Itu ada? Ada. Nah, ditancapkanlah tongkat itu 2 kali, lalu keluar sumber air 2 yang suhu airnya hangat 1 dan seperti biasa 1. Ini ada? Ada. Nah, di sanalah jadilah 1 bulakan namanya atau kolam yang kecil. Nah, jadi ukurannya kolamnya kecil itu di Bali disebut bulakan. Bulakan. Ya. Jadi air hangat atau air panas? Hangat. Hangat. Ya, Padahal nggak ada gunung di sini. Nggak ada. Itu hangat, bukan panas. Ya, kayak air yang dari siang kena matahari, kayak air sawah. Itu jadi hangat-hangat kuku dia, bukan panas. Gitu. Jadi airnya itu yang lagi satunya biasa. Padahal itu berdekatan. Ya. Itu jadi di sana disebut bulakan kalau istilah Balinya, dan di sana tempat untuk memohon rezeki atau memohon dibukakan pintu rezeki. Ya, jadi namanya bulakan rambut sedana atau bulakan Telaga Ngembang. Itu disilahkan bulakan Telaga, itu Telaga mengumpulkan air, Ngembang itu diam. Gitu. Jadi agar rezeki yang kita dapatkan itu diam, tidak lolos, artinya dapat keluar biar tidak seperti. Jadi ditahan dulu kita agar bisa mengontrol keuangan atau rezeki yang kita dapat semaksimal mungkin, tidak boros lah istilahnya. Nah, setelah itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga beliau naik ke tempat yang ada sekarang Pelinggih. Nah, di Pelinggih itu di sebelah kanan Pelinggih beliau mendengarkan suara lagi, disuruh menancapkan tongkat itu lagi 11 kali. Nah, 11 kali lalu keluarlah sumber air lagi 11 titik di satu tempat. Wow. Tapi tidak terlalu besar, cuma seibu jari, itu jumlahnya 11. Jadi pada saat beliau menancapkan itu diberikan sabda istilahnya, itu menyebutkan aksara Bali itu seluruh arah penjuru mata angin. Jadi arah yang pertama, aksara yang pertama itu disebutkan sang. Itu ditancapkan sang. Sang itu aksara Bali dari arah timur. Timur. Ya. Setelah itu bang
Tancapkan yang kedua itu arah selatan. Sangbang. Ya, kemudian tang itu arah barat. Kemudian ang itu arah utara. Dan sang bang tang ang. Bangtang. Ya. Yang kelima di tengah. Tengah. Di tengah kiri itu ing. Ing. Ya, ditancapkanlah dengan sebutan sastra itu. Kemudian timur apa namanya? Timur tenggara. Timur laut Timur laut. itu nang disebutkan aksaranya. Kemudian barat laut mang. Kemudian barat daya Nggih. itu wang, Wang. ising. Kemudian timur laut itu wang, dan di tengah kanan yang. Artinya ketika menyebutkan itu ada 11. Sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang. Saya ulang ya. Ya. Sang bangtang, Ang ing ang ing, nang mang nang mang, sing sing, wang wang, yang. yang. Ya, itu baru 10. Baru 10 lagi satu. Dan di tengah-tengah ditancapkan dengan bahasa atau mantra ong. Ong. Ya, jadi ong sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang. Jadi bacanya dari yang tengah dulu. Ya, Sang Ong sang bangtang bangtang, nang ang ing ang ing, nang mang nang mang. mang sing wang sing yang. yang. Ya, Jadi artinya itu penjuru mata angin. ya. Ke-9 ke-8 Delapan penjuru mata angin di tegah di tengahnya. kanan, kiri, dan kiri. tengah. Nah, Begitu. itu Ong untuk sang menjaga kestabilan. Stabilan. Jadi Nanti kita bisa lihat itu. bisa. Tapi itu airnya, sumber airnya itu dijadikan satu kolam, dan jadi satu kolam barulah dijadikan pancoran namanya, pancoran. Oke. Dan setelah itu terjadi atau pancoran itu keluar, di desa Punggul ini dijadikanlah tempat ini sebagai beji. Beji. Jadi di saat ada upacara odalan Oke. di pura-pura Oke. atau di masing-masing merajan namanya, di perumahan di sini. Jadi perlingga atau simbol-simbol Ida Betara Oke. atau Desa Yang Widi itu terjun ke sini, dibawa ke sini untuk dibersihkan atau sering disebut dengan melasti. Seperti itu, dan memohon air suci untuk dipakai tirta. Seperti itu. Sastra yang secara tertulis itu ada, tapi dibahasakan atau diceritakan turun temurun, seperti itu. Ya, segitu sekilas, mungkin ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan Mbak Ina atau dari siapa teman-teman? Kang Husni? Husni? Mungkin apa apa gitu, Kenapa? mitos apa gitu. Oh ya, Mitos-mitosnya. dari terbentuknya ini kan udah lama nih Mm-mm. sebagai pusatnya penetralisir untuk semua benda-benda pusaka melasti istilahnya, untuk upacara-upacara keagamaan ini. Nah, ada sesuatu nggak mitos di sini yang orang-orang yang tadi saya dengar selintingan dari Mbak Indah gini-gini, bener nggak ya? Kira-kira ada sesuatu apa mitosnya di sini? Kalau mitos, Oke guys, sekarang kita akan menuju gua air terjun Beji ya. Ya, silakan. Guys, kalian harus lihat ini.